So, hari ini aku akan bahas berbagai macam info tentang sunblock. Dan ini penting banget terutama untuk kalian yang masih newbie di dunia perskincarean atau dunia sunblock atau sunscreen. Aku akan bahas 4 poin penting hari ini. Yang pertama adalah kenapa kita wajib banget pakai sunblock. Dan poin yang kedua yang akan aku jelasin adalah perbedaan antara SPF dan PA+++, label yang sering banget kalian temuin di kemasan sunblock atau sunscreen, juga perbedaan antara UVA dan UVB. Terus poin yang ketiga adalah gimana cara pakai sunblock yang benar, karena ternyata masih banyak dari teman-teman yang salah pakai sunblocknya, dan percuma kalau kita salah pakai sunblocknya, akhirnya manfaatnya nggak akan optimal. Dan yang terakhir yang nggak kalah penting adalah apa aja rekomendasi produknya yang sesuai sama jenis kulit kalian dan penggunaannya yang sesuai sama keperluan kalian. Sunscreen atau sunblock itu jadi skincare yang penting banget buat aku, karena tanda-tanda penuaan yang kelihatan di muka kita nih 90%-nya itu adalah karena matahari. Jadi bakalan ngurangin PR kita banget untuk ngeberesin tanda-tanda penuaan di kulit kita kalau kita udah pakai sunblock. Dan alasan yang kedua adalah karena dengan terpaparnya kulit kita langsung dari matahari, itu akan bikin bekas-bekas jerawat jadi lebih susah hilangnya, menghitam. Karena kalau kalian tahu, bekas jerawat itu adalah hasil dari hiperpigmentasi, di mana terjadi produksi melanin yang berlebihan. Nah, ketika kena matahari, produksi melanin itu akan semakin kenceng gitu. Jadi, kalau kalian punya bekas jerawat, terus kalian udah pakai retinol, AHBH, dan lain-lain, tapi lama hilangnya, itu kemungkinan besar karena kalian lupa untuk pakai sunblock dan kulit kalian kena matahari terus. Jadi, dua alasan major itu yang jadi alasan aku untuk selalu pakai sunblock di dalam skincare rutin aku. Jadi ada 3 jenis sinar UV yang masuk ke dalam bumi melalui lapisan ozon, yaitu UVA, UVB, dan UVC. Tapi UVC itu nggak masuk ke dalam ozon. Nah, yang masuk itu UVA dan UVB. UVA itu yang masuk adalah 95%, jadi lumayan banyak. Dan dia itu bisa masuk ke lapisan kulit kita yang lebih dalam dibandingin UVB. Sedangkan UVB tuh biasanya tuh yang bikin kulit kita jadi kayak lebih hitam, lebih gosong, kena sunburn. Kalau kalian berjemur tuh jadi tan, itu UVB. Kalau UVA itu dia lebih kayak bikin kolagen jadi menurun, elastisitas kulit menurun. Jadi tanda-tanda penuaannya tuh lebih ke yang arah keriput dan segala macam. Jadi jangka waktu kelihatannya tuh lebih panjang. Sedangkan UVB efeknya tuh langsung kelihatan. Nah, untuk melindungi kulit kita dari UVA dan UVB, kita perlu yang namanya SPF dan PA. Jadi kalau SPF itu ngelindungin dari UVB, sedangkan si PA ngelindungin dari UVA. Kalau kita mau memilih sunblock, semakin tinggi SPF-nya, maka akan semakin tinggi perlindungannya. Dari 15, 30, terus ke 50. Terus kalau PA semakin banyak plus-plus-plusnya, itu berarti semakin tinggi juga perlindungannya terhadap UVA. Kalau PA+++ itu sebenarnya adalah satuan perlindungan terhadap UVA yang dipakai di Asia. Jadi kalau misalnya kalian pakai produk dari US misalnya, biasanya mereka tulisnya tuh broad spectrum, jadi nggak ditulis PA+++. Tapi sebenarnya intinya sama. Kalau ada broad spectrumnya, berarti dia juga melindungi dari UVB dan UVA juga. Nah, mumpung masih di awal tahun baru, ini bisa jadi bekal informasi untuk kalian untuk bikin skin goal baru, yaitu pakai sunblock tiap hari. Nggak cuma supaya kita awet muda, tapi juga supaya kulit kita sehat dan bekas jerawat nggak nempel lama-lama di kulit kita. Untuk pakai sunblock atau sunscreen yang benar, di sini ada 6 poin yang perlu kalian ingat atau perhatiin supaya manfaat sunblock atau sunscreennya bisa maksimal di kulit kalian. Poin yang pertama adalah mau sunscreen atau sunblock itu hybrid atau chemical ingredients-nya, keduanya tetap langsung aktif ngelindungin kulit kalian ketika keluar dari botol. Jadi belum diolesin nih ke kulit kalian, baru dikeluarin aja dari botolnya, itu udah aktif bisa ngelindungin kulit kalian. Jadi kalau misalnya kalian pernah dengar kalau sunblock atau sunscreen harus dipakai 20-30 menit sebelumnya, itu mitos. Jadi sebenarnya banyak yang nganjurin, termasuk brand-brand sunscreen itu sendiri, untuk pakai sunscreen atau sunblock 20 atau 30 menit sebelumnya, atau ada yang cuma 15 menit sebelumnya. Karena nggak ada aturan baku gitu, tergantung produknya itu ngesetnya seberapa cepet gitu. Mereka ngasih warning atau saran itu supaya kalian pakai sunblocknya tunggu sampai kering dulu, baru keluar.
Kenapa harus kering dulu? Itu bukan nunggu produknya aktif, tapi nunggu supaya produknya enggak kegesek, kehapus, sehingga protectionnya berkurang. Jadi tujuannya itu, bukan nunggu sunblock atau sunscreennya aktif dulu ya. Poin yang kedua, kalian harus pastiin kalau kalian nggak pegang-pegang dulu muka kalian sampai si sunscreen atau sunblocknya ngeset. Karena alasan yang itu tadi aku bilang, supaya protectionnya maksimal dan nggak ada yang bolong-bolong atau patchy di kulit kalian. Dan yang ketiga, kalian harus pakai sunblock sebanyak 2 jari untuk dapetin perlindungan yang sesuai tertera di label produk. Jadi misalnya produknya bilang SPF 50, PA+++. Nah, kalian kalau mau dapetin perlindungan sebanyak itu, kalian pakainya harus 2 jari. Jadi kalian tuangin si produknya di jari kalian sampai 2 jari. Aku sendiri nggak langsung bisa pakai 2 jari ketika aku mulai pakai sunblock, tapi yang penting dimulai pakai, dibiasain dulu kulitnya, terbiasa sama teksturnya, terbiasa dengan rutinitasnya, baru habis itu aku pelan-pelan tambahin sampai ke 2 jari. And then yang gak kalah penting adalah kalian pakai sunscreen itu harus di step terakhir skincare, jadi sebelum foundation. Kalau misalnya kalian ada moisturizer sampai terakhir nih, ada toner, essence, serum, moisturizer, nah terakhir itu sunblock. Karena kalau misalnya kalian pakai moisturizer di atas sunblock, nanti akhirnya perlindungannya akan menurun, berkurang. Jadi kayak ke dilute, jadi kayak apa ya? Jadi kayak lebih turun proteksinya intinya. Terus yang gak kalah penting, kalian harus pakai metode double cleansing untuk membersihkan muka ketika kalian pakai sunblock, terutama physical sunblock. Karena biasanya tuh ada beberapa jenis sunblock yang cukup nempel banget di kulit, jadi dia lumayan thick konsistensinya dan akan lebih bersih kalau kalian bersihinnya pakai si double cleansing method itu tadi. Dan poin terakhir yang paling penting tapi masih sulit dilakukan, tapi ya harus dicoba terus, adalah untuk reapply setiap 2 jam. Jadi seperti yang aku bilang di awal tadi, sunblock itu kalau kita udah pakai dari pagi, udah siang, udah sore gitu, biasanya dia bolong-bolong. Jadi untuk bisa dapat perlindungan yang tetap maksimal, kalian harus touch up at least 2 jam sekali. Nah, untuk rekomendasi produk sunblock atau sunscreennya, di sini udah aku kurasi sendiri produk-produk yang memang udah aku coba dan udah aku pakai sendiri. Di sini aku bagi jadi 3 kategori. Yang pertama adalah untuk daily use, jadi untuk dipakai sehari-hari. Terus yang kedua adalah for active wear, jadi untuk kalian yang sering beraktivitas, berkeringat, berolahraga di outdoor, baik itu kerja maupun olahraga. Dan yang terakhir adalah untuk touch up. Jadi kalau kalian mau touch up, ini udah ada rekomendasi produknya supaya kalian gampang ngelakuin touch upnya di luar rumah tanpa harus cuci tangan repot-repot. Nah, ini produknya dijamin mantul. Nah, di 3 kategori ini udah aku taruh menitnya di bawah. Jadi kalau misalnya kalian lagi fokus mau cari produk yang misalnya untuk kulit normal atau kulit oily, kalian bisa langsung cek menitnya di bawah, jadi langsung klik, langsung bisa lihat review produknya. Kalau nanti dari rekomendasi aku belum ada yang cocok atau pas di kalian, tenang aja, kalian bisa ke Sociola, karena di Sociola ada satu khusus page di mana kalian bisa explore sunblock yang lebih banyak lagi dan udah dikurasi, dikategoriin juga supaya gampang kalian pilihnya. Di SPF BFF ini kalian bisa temuin banyak banget rekomendasi suncare. Yang aku suka dari page ini adalah kurasi produknya yang udah langsung dikategoriin. Jadi ngebantu banget buat dapetin suncare yang pas dan cocok sama kebutuhan kulit atau aktivitas kita tanpa buang-buang waktu. Ada pembagian sesuai jenis kulit atau skin type. Ini ada yang untuk oily to acne prone skin, terus ada yang untuk normal to dry skin kayak aku. Nah, untuk pembagian yang sesuai aktivitas, contohnya buat yang suka pakai makeup sehari-hari, kalian bisa cek kategori Pretty and Protected. Di sini ada banyak banget pilihan makeup yang mengandung SPF, juga untuk produk suncare yang gampang digunain buat touch up. Terus yang buat aktif berolahraga dan sering aktivitas di luar, bisa cek kategori Active and Protected. Di sini ada rekomendasi suncare yang akan melindungi kulit kalian saat ngelakuin aktivitas di outdoor yang bikin keringetan atau bahkan water sports sekalipun. Dan yang gak kalah penting adalah section Double Cleanse Daily. Ini menurut aku penting banget sih. Di sini SPF BFF nggak cuma nge-guide untuk pilih sunscreen yang tepat, tapi juga kasih pilihan produk yang cocok untuk ngebersihin si sunscreen supaya kita terhindar dari jerawat. Jadi nggak ada alasan lagi ya untuk malas double cleansing, karena nyari produknya sekarang udah dibuat gampang banget di SPF BFF.
Terus di Suncare One on One, di sini kalian bisa dapetin info-info seputar suncare yang pastinya berfaedah buat kalian. Dan yang terakhir ada Suncare Best Offers, di mana ada promo-promo untuk suncare products yang wajib banget kalian cek supaya nggak kehabisan stoknya. Jangan lupa buat masukin kode voucher Tutin SPF untuk dapetin potongan 50.000 untuk setiap pembelanjaan minimal 250.000 di halaman SPF BFF. Jadi ini terbatas ya vouchernya, so buruan jangan sampai kehabisan, langsung aja cek SPF BFF di sociala.com. Aku udah taruh linknya untuk ke halaman Sociala di description box. Jadi kalau misalnya kalian interest buat explore lebih banyak lagi, kalian bisa langsung klik di description box di bawah. Nah, untuk oily skin type, ini yang pertama ada dari For Skin Sake. Ini adalah local brand dan aku suka banget sama ini karena dia teksturnya bener-bener enak banget buat dipakai, nyaman banget. Jadi kalau misalnya kalian lihat nih, dia bentuknya kayak krim tapi dia lightweight banget. Lebih ke gel sih karena dia tuh ketika kita ratain, dia langsung jadi transparan dan dia waterful banget. Jadi dia selain melembabkan, dia juga hydrating karena dia ada kandungan airnya yang cukup berasa ketika diratain. Terus wanginya tuh kayak lebih ke citrus gitu. Nah mungkin salah satu hal yang aku awalnya kurang suka, tapi lama-lama aku tahu trik pakainya gimana. Kalau kalian ratain, awal-awal tuh dia akan jadi putih. Ada yang sempet ngira kalau ini tuh ngehasilin white cast, tapi sebenarnya enggak. Jadi cuma awal aja, ketika kalian ratain dia akan jadi putih. Kalian tap-tap aja, jadi jangan dipakai gerakan circular motion lagi gitu. Nah dengan gerakan tap-tap ini dia akan cepat terserap dan nggak kelihatan lagi putih-putihnya, bakal jadi full transparan. Produk yang kedua untuk oily skin adalah dari L'Oreal. Ini adalah UV Perfect Matte and Fresh. Jadi aku suka dari produksi L'Oreal yang ini adalah walaupun dia untuk oily skin, tapi dia bukan matte yang bikin kering. Dia justru jadi kayak pelembab juga. Walaupun memoisturizing, dia nggak berminyak. Jadi dia justru nahan minyak yang ada di kulit kalian supaya muka kalian nggak berminyak secara berlebihan. Nah untuk teksturnya, dia lightweight gel. Jadi kalau misalnya kalian ratain, dia cukup ringan. Warnanya putih awal-awal doang, tapi ketika udah diratain dia akan jadi transparan juga sama kayak punya si For Skin Cake. Kekurangannya cuma satu. Jadi kalau misalnya kalian pakai berbarengan sama moisturizer lagi, biasanya dia akan jadi terlalu thick dan ada peels off-nya. Jadi menurut aku kalau misalnya udah pakai ini, kalian nggak perlu pakai moisturizer lagi, jadi lumayan hemat. Kalian langsung pakai ini aja, udah cukup melembabkan, langsung kasih perlindungan terhadap matahari juga. Yang selanjutnya ini ada dari COSRX. Ini adalah All Green Comfort Sun. Ini salah satu brand favorit aku banget. Jadi si COSRX yang Comfort Sun ini dia mengandung centella asiatica dan bunga moringa. Jadi fungsinya dia bisa membantu soothing atau menenangkan kulit kalian. Kalau misalnya kalian lagi berjerawat, itu kan sebenarnya terjadi peradangan ya. Terus jadi merah-merah juga kulitnya. Nah, kalian bisa pakai ini karena itu bisa membantu mengurangi kemerahan yang terjadi di kulit kalian. Kalau dibandingin teksturnya sama dua produk sebelumnya, dia termasuk medium weight. Jadi kalau tadi lightweight, ini nggak sampai yang super lightweight kayak yang tadi dua tadi. Tapi dia juga nggak berat karena untuk ukuran physical sunblock biasanya jauh lebih berat dari ini. Nah, tapi ini menurut aku gampang banget diratain. Spreadability-nya bagus dan awal-awalnya memang kelihatan lebih putih ya, jadi kayak ada white cast-nya. Tapi sebenarnya karena dia physical, dia cuma butuh waktu penyerapannya lebih lama aja. Jadi kalian harus sabar, harus nunggu. Terus yang penting di massage sampai dia benar-benar terserap gitu. Jadi dengan kalian massage kayak gini, itu akan bantu penyerapannya. Tapi dia nggak ada white cast-nya sama sekali. Nah tapi kalau misalnya kalian punya dry patches di wajah kalian, kayak misalnya bekas jerawat yang masih kering gitu, nah biasanya dia akan nyantol putih-putihnya. Tapi sebaiknya aku saranin kalian pakai skincare sebelumnya. Kan biasa kalian pakai toner, essence dulu, itu pastiin bener-bener udah ngelembapin supaya dia nggak nyantol di bagian kulit keringnya. Nah 3 produk sunblock atau sunscreen untuk kulit normal to dry skin ini yang aku pilihin tuh sifatnya sangat-sangat memoisturizing, tapi nggak ada yang berminyak, nggak ada yang berlebihan bikin kulit berat ya. Jadi memang aku pilihnya juga yang ringan. Jadi kalau misalnya kalian udah pakai sunblock yang aku rekomendasiin ini dan kalian nggak mau pakai moisturizer sebelumnya, itu nggak apa-apa banget. Jadi kalian juga bisa pakai si sunblocknya jadi lebih banyak dan nggak ngerasa kulit tuh berat banget. Nah untuk rekomendasi sunblock untuk kulit normal ke kering, aku juga punya 3 produk. Yang pertama ini ada dari Klavu.
Nah, kalau kalian udah ngikutin aku di Instagram, kalian pasti udah tahu ini adalah produk sunblock salah satu favorit aku. Aku suka banget ini karena dia bisa melembabkan tapi dia juga bisa menghidrasi. Terus dia ada efek kayak coolingnya gitu. Jadi seger banget ketika pakai ini, gampang diratain. Terus sheer, pokoknya nyaman banget pakai sunblock ini tuh pakai 2 jari nggak berasa. Nah, sekarang untuk teksturnya. Jadi untuk teksturnya sendiri dia sebenarnya gel. Tapi memang waktu dikeluarin dari tube-nya warnanya putih. Nah, kalau kalian ratain, kalian langsung bisa lihat dia warnanya jadi lebih transparan. Dan ketika udah terserap, dia juga nggak ada white cast-nya sama sekali. Jadi kayak pelembab biasa aja. Nah, yang kedua ini dari Nasivic. Ini juga favorit aku selama 2020. Aku pakai ini kayaknya udah 3-4 botol abis. Si Nasivic ini perbedaannya sama Kelafu itu dia lebih ke krim. Jadi kalau Kelafu tuh lebih ke gel, dia lebih ke krim. Tapi tetap ringan dan lembabnya nggak berlebihan. Jadi teksturnya kayak gini, mirip kan ya sama Kelafu. Nah, tapi ketika diratain kayak gini, kurang lebih sama sih experience-nya juga, teksturnya. Yang beda adalah wanginya. Kalau si Nasivic ini wanginya lebih ke citrus, lebih ke buah-buah jeruk gitu. Kalau si Kelafu dia lebih ke white floral. Jadi tergantung kalian preference-nya lebih suka yang mana wanginya. Tapi kalau tekstur menurut aku kurang lebih sama. Yang terakhir untuk normal to dry skin adalah dari Anessa. Ini sebenarnya brand yang aku baru coba, tapi aku suka sama produk ini karena aku nggak nyangka dia ternyata water resistant. Untuk teksturnya, kalian bisa lihat dia runny ya. Jadi lebih kayak lotion. Jadi dia lebih ringan teksturnya, spreadability-nya lebih bagus lagi karena dia gampang banget diratainnya. Tetap masih transparan juga, no white cast. Yang ngebedain tuh menurut aku dia tuh ada sedikit kayak apa ya, emollient ya, kayak oily gitu rasanya ketika baru diratain. Cuma nanti ketika dia udah ngeset, dia akan satin aja gitu. Bahkan nggak yang kelihatan dewy becek gitu tuh nggak. Walaupun awalnya dia kerasa kayak ada oily-nya gitu. Tapi nanti ngesetnya lebih kayak ke satin demi matte gitu. Nah, untuk kalian yang sering beraktivitas di outdoor dan sering berkeringat, kalian perlu sunblock yang waterproof. Jadi tahan keringetan, tahan air juga. Misalnya kalian berenang atau main di pantai, kalian butuh sunblock yang waterproof. Nah, di sini ada 2 rekomendasi. Yang pertama adalah brand lokal yaitu dari Wardah. Ini perlindungannya juga cukup maksimal ya, 50 SPF-nya dengan PA++++. Nah, untuk teksturnya, jadi kalau kalian keluarin dari botolnya, dia bentuknya langsung cair kayak gini. Jadi lebih ke lotion. Nah, pas udah diratain, dia memang kelihatannya agak kelihatan putih-putih gitu ya. Dan kelihatan kayak white cast. Tapi sebenarnya dia cuma butuh waktu untuk terserap lebih lama aja. Jadi awalnya memang putih, tapi lama-kelamaan dia akan nyatu tonnya sama warna kulit kita. Ini aku akan tunggu beberapa menit, abis itu nanti aku kasih lihat ke kalian gimana saat dia udah terserap dan ngeset. Nah, kurang lebih ini hasilnya ketika udah lumayan ngeset dan terserap. Jadi sebenarnya dia nggak sampai jadi white cast, tapi mungkin ada sedikit tone up yang lama-kelamaan nanti bakalan hilang dan nyatu sama kulit kok sebenarnya. Tapi yang paling penting adalah dia tahan banget sama air, dia waterproof, jadi kalian bisa pakai ini untuk beraktivitas di outdoor. Jangan lupa tetap harus touch up ya, jadi walaupun ini waterproof, kalian tetap harus touch up setelah paling nggak 60-80 menit. Kalau yang sunblock biasa itu 2 jam karena kan nggak kena air, nggak kena keringat. Dan ketika kita pakai produk apapun itu deh, jangankan sunblock, pakai makeup, pakai skincare lainnya, kalau kena air terus, kalau kena keringat terus, dia akan luntur. Jadi kalau kalian beraktivitas yang berkeringat, terus berenang atau di pantai, udah pakai sunblock yang waterproof, kalian tetap harus touch up, tapi jangan sampai 2 jam. 60-80 menit itu udah harus touch up lagi. Nah, yang kedua ada dari Biore. Seperti yang kalian tahu, ini adalah brand dari Jepang. Yang Biore ini dia langsung nyebutin kalau dia itu tahan bahkan sampai di suhu 40 derajat dan humidity 75%. Untuk teksturnya dia lebih kayak krim, kayak gel gitu. Kalau yang tadi kan lotion ya, kalau yang ini bentuknya lebih ke gel. Nah, teksturnya dia lebih thick. Kelebihannya adalah ketika sunblock teksturnya thick, dia lebih nempel di kulit lebih lama, nggak gampang kehapus atau kegesek. Nah, tapi kekurangannya dari si Biore ini adalah ketika dia udah agak ngeset kering, terus kalian kegosok agak kenceng, dia ada peels off-nya. Nah, setelah dia udah terserap, dia udah rata, dia juga akan jadi transparan, sheer. Jadi walaupun dia membentuk satu lapisan yang nanti bisa nge-peels off,
dia nggak ada white cast-nya, dia nggak jadi putih, dia juga nggak tone up, bener-bener transparan aja, jadi sesuai warna kulit kita aja. Nah, yang kategori terakhir ini adalah untuk touch up. Banyak banget teman-teman yang bingung gimana sih cara touch up sunblock tanpa ngerusak makeup, tanpa harus repot lagi di luar. Nah, jadi produk rekomendasi aku yang paling enak itu adalah yang spray dan satu lagi yang bentuknya cushion. Jadi kalian bisa pakai BB cushion yang ada SPF-nya. Nah, yang pertama ini ada dari brand lokal, namanya Jarte. Ini pertama kali aku tahu dari Nata, karena ini adalah kolaborasi bareng sama Nata, dan dia udah ada dua ukuran, yang satu 30 ml, yang satu 100 ml. Jadi kalau misalnya kalian mau bawa buat traveling, packagingnya tuh aman banget, karena juga dia plastik ya, bukan kaca. Terus karena ada dua ukuran, kalian bisa sesuaiin sama space di tas kalian yang available. Dia teksturnya ringan banget, jadi setelah kalian beraktivitas di luar keringetan, kan nggak enak ya kalau kita pakai sesuatu yang lengket lagi, terus kayak berminyak. Nah, ini tuh bener-bener kayak air aja, bener-bener ringan banget. Terus dia ada kandungan aloe veranya, ada centella asiatica, dan licorice extract. Jadi kalau licorice extract tuh bisa mencerahkan kulit, terus kalau centella asiatica nenangin kulit, terus aloe vera tuh hydrating. Jadi ketika kita beraktivitas di luar lagi panas-panasan, dia cooling down kulit kita juga, jadi suhu tubuhnya tuh nggak terlalu panas. Ini sekalian aku kasih lihat ya teksturnya, takut kena muka. Kelihatan nggak? Nih, jadi dia bener-bener halus banget partikelnya, makanya mungkin nggak ketangkep di kamera, tapi tahu-tahu tangan aku udah basah. Dan ini ya kayak toner aja gitu loh. Keuntungannya kalau pakai spray, kalian bisa taruh di badan juga. Kalau BB cushion kan cuma buat muka aja ya. Nah, jadi ini kayak sebadan, kalian bisa pakai juga. Nah, yang kedua ini dari Anessa, ini masih spray juga. Bedanya sama yang Jarte adalah kalau yang Jarte tuh lightweight banget kayak air, kalau dia tuh lebih kayak agak mirip kayak lotion atau pelembab gitu. Terus dia botolnya aerosol. Kelebihannya adalah kalau misalnya aku semprot, dia bisa fokus aja gitu ke satu titik. Atau kalau misalnya kalian mau yang agak nyebar, kayak agak jauh semprotnya, itu juga bisa. Dia juga halus banget tuh, jadi nggak perlu diratain lagi. Nah, tapi kalau misalnya aku lagi pingin agak banyak, aku bisa langsung fokusin nih ke satu titik, agak banyak, terus tinggal di tap-tap. Nah, kelebihannya walaupun dia nggak lightweight banget dibandingin yang si Jarte, tapi justru dia ngelembapin. Kadang kan kalau di luar terlalu lama di bawah matahari, kulit kita jadi kering. Nah, jadi dia sekaligus jadi pelembab juga gitu. Awalnya dia tuh memang kayak agak berminyak, tapi dia tuh sebenarnya finishnya sama, jadi satin juga kayak versi Anessa yang milk. Jadi nanti setelah udah ngeset dan kering, dia nggak akan berminyak, dia akan tetap jadi demi matte atau satin gitu. Nah, ini yang dua berikutnya, bentuknya BB cushion. Kalau yang tadi kan spray, sekarang BB cushion. Jadi kalau BB cushion ini kalian pakainya itu bisa di bagian-bagian tertentu yang kalian rasa sering kalian pegang, kayak misalnya kalian sering nopang dagu, kalian sering teleponan, jadi kalian taruh di bagian yang sering kena sentuh gitu. Nah, tapi akan lebih baik kalau memang kalian pakai ke seluruh bagian wajah kalian. Jadi kalau kalian ngerasa nggak akan ketebelan di wajah kalian kalau kalian apply satu layer lagi, kalian boleh taruh keseluruhan. Tapi kalau nggak, paling enggak taruh di bagian yang sering disentuh. Nah, kalau yang kelafu ini dia finishnya lebih ke satin dewy, terus dia juga coveragenya itu lebih ke medium, jadi bisa dibuild sampai full, sampai tebel. Tapi awalnya ketika kalian pakai dia lebih kayak ke medium. Kalau kalian lebih suka yang matte, kalian bisa pakai punyanya makeover, jadi dia finishnya lebih ke demi matte dan dia lebih kayak ke full coverage. Kalau misalkan lagi kayak occasion tertentu yang butuh extra coverage, kalian bisa pilih yang makeover. Tapi kalau kalian butuh yang sheer buat sehari-hari, aku saranin yang kelafu. So that's it for now untuk videonya hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat cek SPF BFF di Sociola, dimana kalian bisa menemukan berbagai macam rekomendasi produk sunblock ataupun sunscreen sesuai jenis kulit kalian. Linknya udah aku taruh di description box, jadi kalian bisa langsung klik aja. So I think that's all. I'll see you guys on my next video. Bye! For the record.